Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hulu. Dengan saya Nur Iksan dari SMA Negeri 2 Rambah Hilir. Saya Yani Harmita dari TK Intan Mulia. Dan saya Rizkyani Afida dari SMA Negeri 2 Rambah Hilir. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum Bu Isan. Waalaikumsalam Bu Ani. Silakan duduk Bu Ani. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, baiklah Bu Ani. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita mengadakan percakapan pada hari ini terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan terhadap Bu Yeni nanti ya. Iya. Baiklah, sebelum kegiatan coaching ini, Bu Ani harus memiliki dulu prinsip-prinsip coaching seperti adanya kemitraan antara Bu Ani dengan Bu Yeni. Kemudian harus ada proses kreatif dan juga bisa menggali potensi dari coaching kita. Selain dari prinsip-prinsip coaching, Bu Ani juga harus memiliki kompetensi seperti presence dengan adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan yang terakhir itu juga harus menerapkan alur cerita yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang terhadap masalah yang ada, dan yang terakhir adalah komitmen terhadap masalah tersebut. Baik Bu Ani, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Yang pertama, kira-kira bagian mana yang akan Ibu Ani ingin kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, pada kali ini saya akan mengembangkan tentang kemitraan. Jadi saya akan membangun kemitraan antara saya dan juga Bu Yeni, sehingga nanti Bu Yeni tidak canggung lagi dalam menceritakan masalahnya, dan juga nanti Ibu Yeni akan menggali potensi-potensinya dengan maksimal gitu Bu. Nah, yang kedua, itu nanti saya juga akan mengembangkan menggunakan alur tirta, sehingga nanti proses coaching dapat berlangsung secara terstruktur, jadi tidak melebar kemana-mana. Gitu. Ya, baik Bu. Kemudian dari dua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang akan menjadi titik fokus Bu Ani? Saya akan fokus menggunakan alur tirta, jadi nanti agar lebih sistematis gitu Bu, dari tujuan, identifikasi, terus rencana, dan juga tindak lanjut atau tanggung jawabnya. Baiklah. Kemudian apa kira-kira indikator keberhasilan dari coaching yang akan Bu Ani lakukan? Keberhasilannya nanti Bu Yeni itu dapat menggali potensinya dari masalah yang dia hadapi. Nanti dia akan menemukan sendiri apa solusinya dan bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan. Baik. Semoga dari indikator yang telah Bu Ani sampaikan, kegiatan coaching bisa terlaksana dengan lancar. Apa sudah siap Bu? Siap. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam Bu Rizky. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma di sini rasanya berat Bu, banyak yang harus dipikirkan, rasanya ada beban berat gitu yang saya hadapi. Jadi ada. Kalau Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi sesuai juga dengan kegiatan kita kali ini ya Bu, kita akan melaksanakan coaching. Jadi sebelumnya saya akan bertanya nih, Ibu bisa ceritakan apa yang ingin Ibu sampaikan di sini? Ya, saya senang berbuat komunikasi seperti ini sama Ibu. Saya punya itu juga tujuan saya itu bagaimana cara memaksimalkan potensi anak seorang
kita dan kita Iya, dan saya ingin dia Ah, bagus gitu sama Iya. seperti teman yang lain. harus bisa menjangkaunya gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira ini ABK-nya itu ke arah mana ya Bu? ABK-nya kalau bisa dibilang itu menengah. Menengah. Oke. Jadi kalau Ibu bisa gambarkan nih kira-kira kondisi anak tersebut kalau dikasih rank itu dari 1 sampai 10 berapa itu? Baik. Anak tersebut sebenarnya ngomongnya aja kurang lancar. Kalau kita melihat sekilas saja, anak itu normal. Besar badannya lebih besar dari yang lain. Karena besar badan mungkin gerakannya agak lambat. Juga dia kalau kinestetiknya bagus, tapi nanti kalau di dalam pembelajaran sains saintifik yang berhubungan dengan kertas, buku, pensil dan lainnya di kelas itu jauh sekali dari yang kita inginkan. Nah, itu saya beri ranknya anak ABK-nya kalau 1 sampai 10 kira-kira saya kasih 14 nilai. Jadi posisi anak ini sekarang di rank nomor 4 gitu ya Bu ya. Dan apanya kekuatan potensinya itu ada di kinestetisnya gitu ya Bu. Tapi kalau pelajarannya saintifik itu kurang gitu ya Bu ya. Nah, inilah yang perlu ditingkatkan gitu ya Bu ya. Oke, jadi inginnya anak ini kan tadi ranknya 4 nih, inginnya Ibu ke rank berapa? Nanti setelah saya tahu apa triknya, kita nanti bantu ibu juga. Saya mau nanti berpindah ranknya dari 4 ke 7 atau 8. Ke 7 atau 8? Iya. Berarti minimalnya 7 gitu Iya, ya Bu ya. minimalnya 7. 7 udah oke lah ya. Oke. Nah, Nah, kalau kita banding dengan temannya sebaya yang normal iya. 1 sampai 10, 10, Nah, dia 7 aja udah bagus sekali. udah oke ya Bu Oke, ya, iya. udah bagus. Baik. Kira-kira nih menurut Ibu apa ya rencana yang akan Ibu lakukan agar potensi anak tadi bisa berkembang sesuai dengan rank Ibu tadi? Ya, baik. Saya ingin tetap anak itu berkembang sama seperti temannya, berarti saya pertama tidak memisahkannya dengan temannya atau menyamakan apapun yang di kelas itu teman-temannya yang seperti yang normal biasa ya berada di sana. Itu yang kedua, tidak membedakan kegiatan yang dilakukan temannya di kelas dengan dia, walaupun di bidang kertas dan lain sebagainya dia kurang, dan biar saja dia di dalam itu tanpa membedakan atau mengajak keluar dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu sepertinya itu dulu. Berarti intinya semua kegiatan itu bisa dia lakukan dengan yang lain, bisa dia ikuti Iya. gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira ada lagi Bu rencananya? Ada Bu, saya mau memfokuskan dia pada, karena saya lihat dia kinestetiknya bagus dan di seni atau hafalan di sana ya Bu, saya mau memaksimalkan dia di hafalannya. Hafalannya contohnya kalau dia mengikuti sholat duha, kan kalau anak ATK itu melafazkannya besar-besar gitu kan. Nah, jadi dia bisa oh abah. Nah, kita paham yang dia maksud dan hafal dia sampai ke ujung. Surat An-Naba juga dia hafal. Nah, jadi itu lebih dimaksimalkan, ditonjolkan dari dia juga kinestetiknya nanti ketika pembelajaran jasmani, menjaskes kalau kitanya dulu. Nah, senam, ketika senam dia dilibatkan, ditonjolkan gitu. Jadi rencananya nih kalau Ibu saya rangkum yang pertama itu Ibu tadi mengikutkan semua kegiatan yang ada di kelas. Yang kedua itu Ibu akan lebih memaksimalkan lagi potensi yang memang sudah bagus di dirinya gitu ya Bu ya. Iya. Ya. Kira-kira nih adakah atau siapa yang bisa kira-kira membantu Ibu melaksanakan rencana ini? Yang bisa mampu yang semua yang berhubungan dengan pembelajarannya, pertama tuh wali kelasnya.
proses pembentukan dia sehingga dia mencapai nilai 7 tadi, bukan 7 atau 8. Mungkin ada kelas, ada juga pembimbing dari Ya. kuliah. Oke, kira-kira nih Bu, dari rencana tadi, Ibu bisa melakukannya mulai dari kapan? Ini hari Sabtu ya Bu, saya tidak lama-lama mau mulai lagi. Hari Senin, Hari insya Allah. Senin besok ini ya, Bu, ya? Besok ini, depan ini ya. Baik, kira-kira nih saya bisa melihatnya atau perkembangannya ini dalam berapa lama nih? Ini saya berencana mengobservasi dari yang saya rencanakan 1 bulan Bu. Jadi 1 bulan udah bisa insya Allah. Oh, jadi 1 bulan udah bisa ya Bu ya? Mudah-mudahan kalau belum bisa kita terus berusaha. Oke, ya. Jadi kita sudah di penghujung sesi kita nih Bu. Saya mau bertanya lagi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Baik Bu, dari percakapan kita saya senang sekali. Pertama saya dapat bagaimana memaksimalkan potensi yang memang sudah dimiliki anak tersebut di bidang kinestetik dan seni tadi Bu ya. Yang kedua, tidak membedakannya dengan teman lainnya, tetap sama berkegiatan dan pembelajaran yang dilakukan tidak dibedakan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru lain. Jadi banyak ya Bu ya manfaat yang kita dapatkan dari percakapan kita kali ini. Alhamdulillah. Baik Bu, sampai di sini dulu. Nanti kita bisa ketemu lagi di bulan berikutnya. Saya juga mau melihat nih cerita Ibu, perkembangan Ibu Iya. sampai di mana. Itu ya Bu ya. Karena ini tanggal 20, nanti kita insya Allah jumpa lagi tanggal 20 ya Bu. Oke, Biar pas. boleh. Terima kasih banyak Ibu Rizky. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ani, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Bu Ani lakukan dengan Bu Yeni, dan saya juga sudah mencatat poin-poin selama kegiatan coaching tersebut berlangsung. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu Ani lakukan dalam kegiatan coaching tadi. Oke, terima kasih Bu. Jadi yang sudah saya lakukan tadi di coaching kali ini, itu yang pertama saya sudah menerapkan kehadiran penuh atau presence. Terus selanjutnya saya juga sudah mendengarkan aktif dari percakapan atau masalah yang diutarakan oleh Bu Yeni tadi. Terus saya juga sudah menggunakan alur tirta dari tujuan, terus identifikasi masalahnya apa, terus rencana dan juga komitmen atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Bu Yeni nantinya. Dan yang terakhir itu saya juga sudah mulai menggunakan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa gitu Bu. Baik, kemudian apa indikator ketercapaian dari coaching yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan ini tadi rasanya saya sudah membangun kemitraan antara saya dan juga Bu Yeni gitu. Jadi sehingga antara saya dan Bu Yeni itu suasananya tidak kaku, tidak monoton, dan mampu memunculkan solusi-solusi dari masalah Bu Yeni tadi. Oke, baik. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan pada coaching berikutnya? Pada coaching berikutnya itu sepertinya kalau yang perlu saya tingkatkan lagi itu adalah memunculkan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Jadi perlu saya tingkatkan lagi dan lagi sepertinya dengan banyak berlatih dan juga melihat contoh-contoh yang ada di video atau di manapun. Jadi ini bisa lebih saya kuasai lagi gitu, sehingga nanti potensi dari coach ini akan lebih tergali lagi gitu. Oh, baiklah. Selama pengamatan saya, Ibu Ani ini sudah memiliki prinsip coaching seperti membangun kemitraan dengan Bu Yeni, kemudian berproses kreatif,
Bu Ani juga sudah berusaha menggali potensi atau kompetensi yang ada pada Bu Yeni. Kemudian Ibu Ani juga memiliki kompetensi seperti presence atau kehadiran penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian itu terlihat dari Ibu dengan menyimak atau mungkin mendengarkan secara aktif. Ini terlihat ketika Ibu melakukan parafrase. Itu merupakan Ibu mendengarkan secara aktif, kemudian juga Ibu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada Bu ini dengan menggunakan teknik rasa. Dan yang terakhir, Ibu juga sudah menerapkan alur cerita, di mana menurut catatan saya ada tujuannya pertanyaan yang Ibu gunakan adalah apa yang ingin Ibu Yeni harapkan dari pertemuan ini. Kemudian juga pada konsep identifikasi masalahnya, yang pertanyaan yang Ibu gunakan itu adalah bagaimana kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian juga pada tahap rencana aksi, Ibu membuat pertanyaan apa rencana yang akan Ibu lakukan terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Dan yang terakhir, alur terakhir dari ceritanya adalah siapa yang bisa membantu Bu ini dalam kegiatan atau mungkin dalam menangani siswa atau anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi secara keseluruhan Bu Ani sudah melakukan suatu proses coaching yang sangat luar biasa, yang sudah memiliki dan juga menggunakan atau menerapkan prinsip-prinsip coaching dan menerapkan kompetensi coaching yang harus dimiliki, serta melakukan percakapan yang alurnya sesuai dengan alur kita. Demikian saja Bu Ani. Saya berharap dengan percakapan ini Ibu Ani merasa sangat senang, sehingga pada coaching-coaching berikutnya Ibu bisa lebih mempertajam bagaimana menggali atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan membuat potensi atau kemampuan dari seorang coach itu muncul atau mungkin menyelesaikan masalah dari coaching tersebut. Oke, terima kasih Bu Ani. Oke, baik. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Semangat hari ini ya Bu. Alhamdulillah semangat. Oke. Ini Bu, sesuai dengan janji kita bahwa hari ini Ibu akan mengcoaching Ibu Isan. Iya benar. Nah, dalam mengcoaching ini nanti kan saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Iya. Jadi dalam coaching nanti ada beberapa yang ingin saya amati. Itu diantaranya prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi dari yang ketiga prinsip ini benar-benar harus Ibu pegang dalam coaching nanti. Iya. Setelah itu ada kompetensi coaching. Nah, kompetensi coaching ini ada 4 Bu yang akan saya lihat, yaitu yang pertama kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa, dan yang terakhir itu menggunakan alur tirta. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih. Yang pertama, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Saya berencana ingin mengembangkan kesadaran penuh, mindfulness ya Bu. Nah, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot sepertinya 2 itu. Oh begitu. Jadi dari 2 itu, kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot, mana yang Ibu fokuskan? Saya akan memfokuskan dengan pertanyaan penuh, karena dengan pertanyaan penuh saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach saya, sehingga dia bisa melaksanakan dan menemukan solusi untuk permasalahan yang dia hadapi. Ya, baik Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira
apa nih indikator keberhasilan yang ingin dicapai nantinya? Indikator keberhasilan rencana saya memaksimalkan potensi dari coach saya. Dengan demikian dia bisa mengeluarkan semua potensi dirinya, menyadari bahwa dia itu memiliki potensi yang luar biasa dan bisa menyelesaikan soalnya sendiri. Baik, terima kasih ya Bu ya. Sudah siap Ibu? Siap Bu. Oke. Kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Saya alhamdulillah sehat juga Bu, tapi ada sedikit tapi-tapinya lah begitu Bu. Aduh, mudah-mudahan tapi-tapinya hilang tuh ya. Amin. Saya berterima kasih Ibu hadir sesuai kesepakatan kita ya. Nah, kira-kira tujuan Ibu apa yang harus kita bicarakan hari ini ya? Begini Bu, saya ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan mungkin Ibu bisa menemukan solusi dari apa yang saya rasakan. Kira-kira ada apa sekarang ini? Masalahnya itu apa? Ini ketika belajar Bu, di kelas siswa itu sedikit yang aktif. Jadi siswa itu takut untuk berbicara, kemudian siswanya hanya banyak diam, hanya banyak mendengarkan dan tidak terlibat secara aktif di dalam kelas. Banyak yang tidak aktif ya Bu. Kira-kira kenapa mereka itu tidak aktif? Dan menurut pandangan Ibu ya? Selama atau menurut pemantauan saya, kenapa siswa tersebut tidak aktif dalam belajar? Karena siswanya itu memiliki vocab yang terbatas, sehingga mereka takut untuk menyampaikan atau mengungkapkan pikiran dan pendapatnya di dalam kelas. Selain itu, siswa juga merasa tidak percaya diri dengan dirinya. Kadang-kadang mereka itu punya vocab yang banyak, tapi juga tidak pede untuk menyampaikannya. Berarti itu masalah ya Bu ya. Kira-kira untuk membuat anak tuh bisa aktif, banyak vocabnya, apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira ya? Yang bisa saya lakukan ice breaking Bu, berbentuk mungkin lagu ya berbahasa Inggris, dan juga mungkin bisa video atau cuplikan film, mungkin itu juga menjadi ice breaking saya, sehingga bisa menambah vocab anak sehingga anak bisa aktif lagi di kelas. Kemudian juga meminta anak untuk membuat buku vocab, di mana di sini siswa bisa menyetorkan maksimal mungkin 5 kosakata per hari. Itu mungkin bisa menambah vocab siswa juga. Mungkin ada lagi rencana Ibu yang lain? Rencana yang berikutnya, kami sudah membuat program English Day, tapi yang belum kami buat itu program English Day yang full dari pagi sampai sore. Yang sudah pernah dilakukan itu hanya penampilan siswa saja berbahasa Inggris. Jadi mungkin terpikirkan untuk membuat sebuah program berbahasa Inggris dari pagi sampai sore. Mungkin seperti itu. Mungkin kapan ya Ibu mau memulai rencana yang bilangin tadi? Kalau untuk menggunakan ice breaking di dalam pembelajaran, saya akan menggunakan secepatnya, karena mungkin itu yang lebih mudah bagi anak-anak, dan juga mungkin lebih gampang diterapkan. Kemudian meminta siswa mengisi buku pocket juga, itu juga mungkin target saya yang kedua. Akan secepatnya kita realisasikan gitu. Kira-kira kapan ya saya bisa dapat hasilnya dari setelah Ibu melakukannya? Kira-kira berapa lama rencana itu dilaksanakan dan akan berbuah hasil istilahnya yang bisa saya tahu nanti? Saya kira untuk 1 bulan ke depan Ibu bisa melihat perkembangan dari
rencana aksi yang telah saya lakukan, di mana apakah memang saya sudah bisa menerapkan untuk menggunakan ice baking dan juga mengisi buku vocab tersebut. Oke, baik. Dari pembicaraan kita bisa Ibu simpulkan apa saja tadi trik yang untuk meningkatkan anak-anak itu agar aktif belajar di kelas Ibu. Ya, kesimpulannya dari percakapan kita ada beberapa rencana aksi yang bisa untuk meningkatkan atau menambah vocab anak siswa. Yang pertamanya ice baking yang berupa bentuk lagu dan juga video. Kemudian meminta siswa untuk mengisi buku vocab, dan yang terakhirnya membuat program English Day full dari pagi sampai sore. Iya, ada 3 tadi ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu. Bagaimana perasaannya sekarang? Saya sudah merasa puas, dan unek-unek yang saya rasakan ada jalan penyelesaiannya, dan saya berharap ini akan saya realisasikan secepatnya sehingga bisa menambah kompetensi siswa saya, terutama dalam berbahasa Inggris. Ya, mudah-mudahan ya Bu, kita berharap bersama. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita bicarakan siang ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu atas masukan dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Dari proses coaching tadi yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Isan, saya sudah mengobservasi, saya sudah melihat. Jadi dari proses tadi nih ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Iya Bu, kami sudah melakukan coaching tadi kan Bu. Dan yang sudah saya lakukan, saya berusaha menghadirkan diri dan hati saya untuk coach saya. Nah, kemudian saya mendengarkan aktif, otomatis kita ikhlas mendengarkan coach kita. Jadi kita akan mendengar keluh kesahnya, dan juga dari sana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus pertanyaan yang menggali. Si coach juga menerapkan alur tirta. Mudah-mudahan yang saya terapkan sudah menurut alur tirta mulai dari tujuan itu ya Bu ya. Oke. Kemudian Menurut Ibu nih, dari coaching yang tadi dilakukan, apa indikator ketercapaiannya Bu? indikator ketercapaiannya, saya sudah membangun mitra terbaik supaya coach saya dengan rileks bisa bercerita, berkeluh kesah pada saya. Kemudian proses kreatif, walaupun kita hanya menolong si coach kita, namun kita berpikir kreatif bagaimana supaya dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian saya sudah memaksimalkan kompetensi si coach saya dengan memberi pertanyaan itu. Dia ingat apalagi yang akan dia laksanakan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, kalau begitu Bu, dari coaching yang tadi ini, kira-kira untuk proses coaching yang berikutnya itu apa nih yang perlu Ibu tingkatkan? Yang paling ingin saya tingkatkan itu kesadaran penuh, kehadiran penuh. Walaupun kita hanya menolong, istilahnya menolong ya Bu ya, tapi kita tetap konsentrasi penuh sama si coaching kita kan. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi setelah ini saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya nih Bu. Ya. Jadi dari hasil pengamatan saya, ini Ibu dari prinsip coaching dan juga kompetensi coaching secara keseluruhan itu sudah baik dan sudah dilakukan. Yang pertama prinsip coaching, Ibu juga sudah membangun kemitraan ya Bu dengan Ibu Isan, sehingga tadi suasananya itu menjadi rileks, menjadi tenang, dan juga
bisa terceritakan apa yang menjadi masalah Bu Isan tadi gitu. Dan setelah itu Ibu juga sudah prosesnya juga sudah cukup kreatif. Terus Ibu juga sudah memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Isan. Ini Ibu gali dengan baik gitu. Terus kompetensinya juga Ibu sudah hadir secara penuh atau presence. Jadi Ibu tadi memang betul-betul konsentrasi dalam mendengarkan keluh kesah dari Bu Isan. Setelah itu Ibu juga yaitu tadi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu ya. Dan juga pertanyaan yang sudah Ibu lontarkan, yang sudah Ibu berikan itu sudah berbobot, sudah bagus dan sudah menggunakan teknik rasa. Dan yang terakhir, yang paling penting ini Ibu sudah menggunakan alur tirta. Jadi tujuannya itu jelas, Ibu tanyakan apa tujuannya. Setelah itu Ibu identifikasi secara detail apa penyebabnya, terus nanti apa rencana dari Bu Isan, terus apa juga siapa yang bisa membantunya, terus juga tadi bagaimana rencananya dan dalam jangka waktu berapa gitu. Jadi tanggung jawab yang terakhir itu sudah juga Ibu laksanakan gitu. Jadi kesimpulan saya secara keseluruhan ini sudah baik. Jadi harapan saya ini nanti dipertahankan untuk coaching berikutnya, kalau perlu ditingkatkan lagi. Ya, insya Allah. Oke, baik sampai sini dulu Bu. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Isan. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kalau Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu. Sepertinya Ibu ceria sekali hari ini ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, Ya. kita hari ini akan melakukan coaching ya, coaching bersama Ibu Ani. Nah, diskusi ini adalah observasi, proses observasi kita. Saya nanti ada beberapa pertanyaan juga. Dan untuk melakukan proses coaching ini, Ibu mesti memiliki prinsip coaching dan kompetensi coaching. Di antaranya prinsip coaching dulu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi atau kompetensi coaching. Nah, kemudian kompetensi coaching yang Ibu miliki harusnya satu, kehadiran penuh ya. Nantinya Ibu harus mindfulness istilahnya. Ibu memang hadir penuh buat si coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian yang keempat, menerapkan alur tirta. Untuk itu semua saya sebagai observer ya Bu, ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu dalam proses coaching nanti. Yang pertama itu Bu, bagian mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti, yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan yang ketiga menerapkan alur tirta. Saya menganggap dengan mendengarkan dengan aktif bisa mengetahui kondisi apa yang terjadi terhadap si coachee. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam percakapan kami bisa menggali potensi atau kompetensi yang dimiliki oleh coachee. Dan yang ketiga, dengan adanya alur tirta maka percakapan kami akan lebih terarah dan tidak melebar kemana-mana. Baik, yang kedua dari 3 yang Ibu pilih tadi, bagian yang akan dikembangkan, apa yang paling spesifik yang paling Ibu ingin kembangkan? Itu yang kedua Ibu, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, karena saya menganggap dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga bisa menggali atau memaksimalkan potensi yang ada pada Ibu Ani. Baik,
Ibu memilih mengajukan pertanyaan berbobot untuk dikembangkan nantinya. Berarti Ibu sudah memiliki indikator, kira-kira indikator apa agar coaching nanti berhasil gitu Bu? Adapun indikator keberhasilan dari coaching tersebut, yang pertama kehadiran penuh, di mana kami bisa betul-betul maksimal hadir dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, mendengarkan aktif sehingga bisa saling memahami situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan yang keempatnya itu menerapkan alur tirta, sehingga percakapan dan komunikasi yang kami lakukan bisa mencapai solusi sebagaimana yang diinginkan oleh Bu Ani. Baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sebutkan tadi bisa tercapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Apakah Ibu siap? Insya Allah siap, Bu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah juga baik. Ini kok lain nampaknya, ada sesuatu ya? Iya sih Bu, sebenarnya saya ada sesuatu nih yang mau saya bicarakan sama Ibu nih. Boleh. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita pada hari ini Bu Ani? Jadi Bu, saya mau menceritakan nih sama Ibu nih tentang masalah saya, Ya. tentang masalah dalam pembelajaran nih Bu. Oh. Sesuai dengan mapel yang saya ampuhkan kimia tuh, saya mengajar kimia. Jadi saya melihatnya itu kok sepertinya anak-anak itu kok kurang berminat gitu dalam belajar kimia. Oh begitu. Kenapa Ibu mengatakan bahwa siswa itu kurang berminat belajar kimia? Kira-kira apa penyebabnya? Dia itu kalau yang terlihat ini ya Bu, yang terlihat di yang saya pantau selama ini gitu, mereka tuh kurang antusias gitu Bu. Terus mereka juga terkadang mengeluh tuh, Bu susah ini Bu pelajarannya gitu, Bu kok kok kami nggak bisa sih, nah gitu. Jadi mereka tuh udah sudah terdoktrin kimia itu susah gitu. Jadi kalau penyebabnya seperti yang Ibu tanyakan tadi, kalau menurut saya kimia ini ya memang pelajarannya itu sangat kompleks gitu yang dipelajari Bu. Jadi materinya itu mencakup yang hal-hal yang makroskopis yang nampak, terus yang mikroskopik, terus yang submikroskopik pun, sampai yang terkecil, atom itu kan terkecil sampai tidak bisa dilihat lagi gitu. Jadi sepertinya mereka kesulitan dalam memahami itu gitu. Jadi saya bingung nih, gimana ya cara mengatasinya gitu Bu. Ya. Kalau menurut Bu Ani, apakah Ibu punya strategi untuk mengatasi siswa yang kurang berminat dalam pelajaran kimia tadi? Strateginya Bu ya. Ya, atau Ibu punya rencana apa yang akan Ibu lakukan supaya siswa itu memiliki minat yang antusias terhadap pelajaran kimia? Mungkin strateginya dalam pembelajaran ini ya Bu ya. Ya. Mungkin saya akan memvariasikan di kontennya kali ya Bu ya. Karena kan kebutuhan anak kan berbeda-beda nih. Ada yang mungkin dengan hanya dituliskan saja dalam bentuk tulisan atau membaca buku aja udah bisa mengerti. Nah, ada yang harus melihat video dulu atau harus melihat kita demonstrasi dulu baru dia paham. Dan ada juga yang harus dia yang melakukannya, dia yang harus mempraktikannya baru dia paham gitu. Jadi mungkin akan lebih saya variasikan konten pembelajaran. Masya Allah, benar ya. Bagus, idenya itu bagus. Apakah ada lagi rencana lain selain melakukan diferensiasi konten mungkin dalam pembelajaran kimia, Bu Ani? Kalau yang lain mungkin ya Bu, dengan
memberikan ice breaking yang tidak ada hubungannya dengan kimia gitu Bu. Jadi mereka bisa refresh gitu kan di tengah pembelajaran, atau ketika mereka sudah merasa kesulitan gitu kan, diselipkan ice breaking yang tidak ada hubungannya, jadi mereka bisa happy. Setelah mereka happy kan nanti jadi bisa menerima lagi untuk belajar lagi gitu. Dan misalnya nih kalau dia mulai kesulitan atau sudah mulai tidak konsentrasi lagi, mungkin bisa juga nih saya terapkan mindfulness kali ya Bu ya. Teknik stop itu loh Bu. Jadi mungkin bisa saya selipkan itu juga Bu. Bagus ya, ya. Bagus sekali ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, melakukan diferensiasi konten dan juga ada ice breaking atau mungkin melakukan teknik mindfulness sehingga anak-anak mungkin bisa kembali fokus dalam pelajaran kimianya. Kira-kira kapan bisa Ibu melakukan rencana dari aksi Ibu terhadap siswa yang kurang berminat terhadap pelajaran kimia tadi? Saya bisanya tentu dengan memulai dengan merancangnya. Jadi saya buat modul ajar dulu. Ya rasanya bisa lah nanti malam saya mulai buat untuk rencananya. Terus untuk implementasinya bisa mulai dari Senin inilah Bu. Oh begitu. Kemudian kapan kira-kira nanti saya bisa melihat sejauh mana perkembangan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Dalam 1 minggu mungkin udah cukup Bu. 1 minggu. 1 minggu. Berarti 1 minggu ke depan kita akan melakukan pertemuan kembali untuk melihat apakah progres yang sudah Ibu lakukan yang berbentuk pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga menyelipkan ice breaking atau mungkin teknik stop di dalam pembelajaran kimia bisa mengurangi siswa yang kurang berminat dalam pelajaran kimia tersebut ya. Oke, baik. Kemudian apa perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Jadi semakin lega nih Bu. Tadinya kan saya datang ke Ibu dengan penuh beban nih, penuh pikiran. Jadi setelah kita melakukan perbincangan ini, saya jadi tahu nih langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah saya tadi. Syukurlah kalau memang seperti itu. Kita berharap dengan adanya percakapan kita ini bisa menyelesaikan mungkin kendala atau mungkin masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran kimia. Dan semoga dengan adanya komunikasi tadi ya bisa menyelesaikan masalah yang ada sama Bu Ani. Oke, demikian saja Bu Ani percakapan kita pada pagi hari ini. Bu, makasih banyak loh Bu, Ya, udah membantu sama-sama. saya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya sudah melakukan pengamatan, melihat dan mendengar dengan seksama dan mengobservasi Ibu tadi dalam melakukan proses coaching ya bersama Ibu Ani. Nah di sini saya mau menanyakan beberapa hal sama Ibu terkait coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan selama coaching itu tadi ya? Baiklah Bu Yeni, yang sudah saya lakukan selama coaching itu berlangsung, yang pertama saya sudah berusaha presence. Di sini saya berusaha hadir sepenuhnya, tidak hanya tubuh dan badan saya saja, namun juga perasaan dan pikiran saya tercurahkan kepada coachee. Kemudian dari kehadiran tersebut saya juga sudah berusaha mendengarkan atau menyimak dengan aktif untuk menangkap apa permasalahan yang terjadi terhadap Bu Ani, dan kemudian saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, dan yang terakhir saya berusaha menerapkan alur tirta dengan mengajukan pertanyaan apa tujuan dari percakapan tersebut, kemudian menggali atau mengidentifikasi masalah yang dijumpai oleh Bu Ani dengan menunjukkan rasa ingin tahu saya terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Bu Ani. Kemudian
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi Bu Ani terkait dengan rencana-rencana yang akan dilakukannya dari masalah Bu Ani tersebut. Yang terakhir, apa komitmen yang akan dilakukan Bu Ani terkait dengan rencana yang akan dilakukan. Baik, itu semua sudah lakukannya Bu. Nah sekarang indikator ketercapaian pada saat melakukan proses coaching itu apa tadi? Adapun bentuk keberhasilan dari coaching yang telah kami lakukan, adanya hubungan kemitraan antara saya dengan Bu Ani, kemudian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot tadi bisa memberdayakan atau memaksimalkan potensi Bu Ani, sehingga Bu Ani bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya terkait dengan siswa yang kurang berminat pada pelajaran kimia dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan Bu Ani. Baik, satu lagi ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin sekali Ibu kembangkan dalam proses coaching? Saya merasa kompetensi saya dalam mengajukan beberapa pertanyaan berbobot itu masih perlu ditingkatkan, karena tadi mungkin saya merasa belum melakukan teknik rasa, hanya mungkin spontanitas saja. Jadi saya juga perlu mengatur bahasa atau mungkin kalimat yang saya gunakan sehingga coach lebih mudah memahami dan juga lebih mudah menangkap dari pertanyaan saya untuk menjawab atau menggali, memberdayakan potensi yang ada pada coach. Oh iya, baik. Sekarang dari pencatatan saya ya, nah, biar kita sepertinya banyak sih yang kebersamaan semuanya tercapai sepertinya. Yang menurut catatan saya di sini bahwa Ibu sudah hadir penuh, memberikan kerelaan diri istilahnya untuk menerima mendengarkan keluh kesah dari coach Ibu ya. Kemudian di sana sudah terlihat terjalinnya kemitraan, hangatnya suasana saat ngobrol tadi ya. Kemudian sehingga Ibu dengan leluasa memberikan pertanyaan yang terbuka sehingga si coach Ibu bisa menemukan solusi sendiri dari pertanyaan Ibu tadi, benar. Kemudian saya rasa tadi sudah menggunakan alur tirta. Mulai Ibu nanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi seperti apa sih persoalannya sebenarnya, sudah Ibu dapatkan dan Ibu tangkap. Kemudian Ibu tanyakan rencana tadi ya, apa rencana yang akan dilakukan Ibu Ani dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir Ibu sudah membuat tanggung jawab dari Bu Ani, apa yang menjadi rencana harus memang dipertanggungjawabkannya sudah Ibu lakukan. Itu dengan menanyakan siapa, kapan, tadi kan kapan itu dilakukan secepatnya, dan semua sudah tercover sehingga Ibu Ani bisa menyimpulkan dari hasil diskusi Ibu sehingga solusinya dapat ditemukan. Nah mungkin menurut saya Ibu sudah melakukan hal yang terbaik dalam proses coaching, sudah tercapai kompetensinya, prinsip coachingnya sudah dapat. Nah saya harap Ibu bisa pertahankan yang sudah baik dan meningkatkan lagi apa yang menjadi yang ingin Ibu kembangkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kami. Semoga terinspirasi. Mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.